Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel kami Asrin Project. Pada video kali ini saya akan membahas seputar perbedaan antara mesin Satria FU dan Suzuki FXR 150. Kita mencari perbedaan antara kedua motor tersebut karena beda perakitan. Untuk Suzuki FXR 150 produksi Suzuki Jepang, sedangkan FU produksi Suzuki Thailand dan Suzuki Indonesia. Kita mulai dari cylinder head dan cylinder block. Ini untuk cylinder head Suzuki FXR 150. Pada Suzuki FXR, pada tutup head Suzuki FXR tidak ada pair, atau pada Yamaha-nya itu AIS yang disingkat Air Induction System, untuk mengurangi emisi gas buang pada lubang knalpot. Kalau untuk Satria FU, di sini ada pair atau istilahnya AIS pada Yamaha. Ini untuk tutup head. Lalu pada noken as, pada noken as Suzuki FXR untuk bagian X tidak ada dekompresi, yaitu berfungsi untuk meringankan electric starter atau meringankan kick starter agar posisi di selah motor terasa enteng. Pada Satria FU karbu sampai FU injeksi, di sini ada dekompresi, berfungsi untuk membocorkan klep X agar pertama kali motor dihidupkan pakai kickstarter atau pakai electric starter terasa ringan. Pada FXR nggak ada dekompresi. Untuk untuk profil nokennya juga beda. Noken as FXR cenderung gemuk, sedangkan untuk Satria FU cenderung kurus pada bagian X. Makanya banyak yang dirubah pada motor FU, yaitu noken memakai double in, jadi noken yang X tidak terpakai. Lalu pada gear timing atau gear noken as juga beda. Pada Satria FU gear noken asnya tipis, sedangkan untuk FXR gear timingnya tebal. Diibaratkan pada FU untuk rantai untuk gear roda, FU memakai ukuran gear 415, sedangkan FXR memakai ukuran gear 428 untuk ketebalan. Untuk rantai ketengnya juga beda. FXR lebih tebal, yaitu dengan memakai tipe 34, yaitu 3 pada bagian dalam dan 4 bagian luar. Sedangkan Satria FU memakai rantai keteng tipe 32, yaitu 3 pada bagian luar dan 2 pada bagian dalam. Untuk kelebihan rantai keteng tebal, yaitu pada noise atau suara mesin lebih halus. Lalu kelebihannya juga pada rantai keteng juga usianya lebih awet karena rantai lebih tebal.
Lalu kekurangannya mungkin pada kerugian mekanis karena rantai tebal, jadi putaran sedikit berat. Berbeda dengan rantai ketang tipe tipis seperti Satria FU. Kalau untuk panjang matanya sama dengan Satria FU. Persamaan bisa pakai punya Ninja 250 karbo. Kalau mencari rantai ketang Eviker nggak dapat. Lalu pada bagian head, bahannya kelihatannya beda dengan Satria FU. Kalau untuk Satria FU, untuk bahan material head itu aluminium. Kalau untuk Eviker seperti dural. Untuk klep diameternya juga sama dengan Satria FU. Perbedaannya juga ada pada manifold. Perbedaan yang lainnya lagi yaitu pada klep, yaitu untuk klep Satria FU di sini pada batang klep Satria FU di sini tipis atau dibikin semacam coakan. Sedangkan pada Suzuki Eviker dari batang sampai ujung rata diameternya. Kalau pada Satria FU di sini cenderung mengecil. Kalau untuk flow atau aliran gas lebih bagusan batang klep yang di sini mengecil. Tapi untuk kekuatan atau ketahanan lebih kuat batang klep yang besar atau dari ujung atas sampai bawah ketebalannya sama. Kalau untuk per klep juga beda antara FU dan Eviker. Kalau untuk kekerasan per klep lebih keras Eviker, banyak yang dipasang FU dipasang per klep Eviker. Lalu perbedaannya lagi ada pada silinder blok. Ini untuk silinder blok Suzuki Eviker. Nah, untuk Satria FU di sini tertera scam, sedangkan pada Eviker tertera cuma 150 cm. Untuk tonjokan ketingnya juga beda. Kelebihan dari Suzuki Eviker di sini ditanam liner atau buring. Jadi ketika blok aus atau baret bisa di oversize naik, bisa menjadi 0,50 atau sampai 1 mili. Lalu pada Eviker juga di sini full, sedangkan pada FU di sini cenderung membulat mengikuti liner. Jadi ketika Satria FU dipakai liner yang besar, di sini harus ditambah daging. Sedangkan pada Eviker tidak perlu menambah daging. Untuk diameter pistonnya sama dengan FU, yaitu 62. Perbedaannya pada vendor piston. Kalau untuk Satria FU pistonnya pakai Izumi, sedangkan Eviker vendor pistonnya memakai ART. Ini PNP untuk Satria FU.
tapi dengan sepaket dengan tonjokan keteng, karena lubang dudukannya beda dengan FU karbu. Pada silinder blok Satria FU, ketika liner baret tidak bisa oversize, harus ganti silinder blok lengkap dengan piston dan ring. Beda halnya dengan Suzuki Vicker, ketika liner baret mesin ngebul masih bisa oversize, pakai piston oversize 50 sampai oversize 100. Untuk kelebihan liner scam seperti Satria FU, jadi di sini FU nggak ada linernya, itu mungkin pada pelepasan panas lebih cepat pada Satria FU. Kurangannya yaitu ketika baret FU harus ganti satu set blok seperti ini. Lalu pada Vicker, kelebihan pada Vicker ketika blok baret bisa di oversize, naik beberapa step ukuran pistonnya, mulai piston oversize 0,50 sampai piston oversize 100. Kalau untuk pelepas panas lebih cepat Satria FU, karena kalau untuk FVK di sini pada liner baja. Kalau untuk karbu juga beda. Untuk Satria FU memakai karbu Mikuni tipe vakum PS26, sedangkan untuk FVR tipe Mikuni vakum PS29. Untuk Venturi karbu FU yaitu 26, sedangkan untuk Venturi karbu FVR yaitu 29. Persamaan bisa pakai punya bajai pulsar 220. Kalau untuk rekas secara fisik sama, mungkin dari segi berat mungkin beda. Kebetulan saya nggak sempat menimbang. Perbedaannya ada pada gear timing atau gigi sentrik yang dikerekas. Kalau untuk Satria FU di sini tipis, sedangkan untuk Evicar di sini tebal. Peruntukan untuk rantai keteng ukuran 43. Kalau Satria FU ingin lebih halus suara keteng, bisa pakai punya rantai keteng punya Suzuki Vicker, lengkap dengan kerekas dan gear timing noken as. Karena untuk motor Suzuki gear timing yang dikerekas paten, nggak bisa dilepas seperti halnya Honda dan Yamaha. Untuk balancernya juga sama. Lalu untuk rasio, ini untuk rasio Suzuki Vicker 150. Letak perbedaan rasio Vicker dan Satria FU yaitu pada gigi 1 33 banding 11, hasilnya 3. Kalau untuk FU 33 banding 12, hasilnya 2,75. Lalu pada gigi 2 dan gigi 5 itu gigi 3, 4, dan 6 sama dengan Satria FU. Lalu pada final gear atau gear depan belakang untuk Vicker, belakangnya 49, depan 415, hasilnya 3,5. Pada FU belakang 43 dan depan 14, hasilnya 3,071. Ini untuk rasio perbedaan. Kalau FU mau pakai rasio Vicker, tinggal PNP, tinggal langsung pasang tanpa ada ubahan. Kalau speedometer ingin tetap hidup, yaitu ada penyesuaian pada
dudukan gear depan, yaitu di sini kita bobot untuk rumah sepi baut, untuk rumah sepi gear depannya. Lalu drat ini kita buang, kita bikin drat ukuran 12, yaitu di sini fungsinya buat rotor speedometer pada Satria FU. Karena Satria FU sensor speednya dapatnya gear depan pada putaran gear depannya. Lalu perbedaannya lagi untuk rumah kopling sama, mulai dari pair kopling, kampas kopling, dan plat kopling. Perbedaannya pada material. Kalau untuk Eviker masih made in Japan, sedangkan FU Suzuki Thailand atau juga Suzuki Indonesia. Lalu perbedaannya lagi ada pada oil cooler atau pendinginan oli. Kalau untuk FU di sini 3 baris, 1 2 3, sedangkan untuk Eviker 5 baris, 1 2 3 4 5. Untuk pendinginan lebih maksimal yang 5 baris. FU juga bisa upgrade oil cooler Eviker. Lalu perbedaannya lagi ada pada spool. Kalau untuk Eviker mengadopsi spool 3 fase, yaitu semua spool di sini berfungsi untuk pengisian atau pengecasan aki. Karena Eviker lampu depannya mengambil dari aki, sedangkan untuk Satria FU spool di sini buat pengecasan atau pengisian aki, dan yang satunya dan yang separuhnya untuk penerangan atau untuk lampu depan. Untuk one way starter juga beda. Ini beda dengan Satria FU. Kalau FU mau pasang spool Eviker, mau dibikin 3 fase atau full wave, bisa dengan pakai Eviker, yaitu kelengkapannya harus dengan spool dan magnet, lalu one way starternya. Kalau untuk crankcase sama, mulai dari ukuran-ukuran bearing tinggal tukar pakai. Karena Satria FU dan Eviker itu masih satu platform, jadi spare part masih bisa tukar pakai. Dan yang terakhir untuk pengapian, ini CDI originalnya Eviker dengan kode 05F. Produksi made in Jepang. CDI ini juga bisa diaplikasikan ke Satria FU PNP. Tinggal kita urutkan warna kabelnya karena letak soketnya beda. Lalu pada ini bisa dipakai di Satria FU, langsung pasang PNP, tinggal kita mengurutkan warna kabel karena letak pin soket CDI nya beda, tinggal kita sesuaikan untuk warna mulai dari kontak, pulser, dan masa. Jangan sampai terbalik, nanti CDI bisa konslet. Untuk bagian magnet nggak perlu dirubah karena panjang tonjolan CDI atau panjang tonjolan pickup magnet FU sama dengan Eviker, jadi tinggal pasang saja ya. Lalu untuk untuk koil, ini untuk koil Eviker Denso dengan kode 129700. Ini juga PNP Satria FU.
kelebihan CDI Evicare yaitu limit bisa sampai 13.000 sampai 14.000 rpm, sedangkan pada CDI Satria FU dipatok limit 11.000 atau 10.000 rpm. Kenapa Evicare bisa dipatok rpm sampai 13.000? Karena ketahanan materialnya itu sendiri. Karena Evicare spare partnya masih build up Suzuki Jepang, jadi materialnya sudah teruji dan kuat, dan mampu untuk digeber sampai 13.000 rpm. Sedangkan Satria FU dipatok hanya 11.000 rpm. Untuk teman-teman Satria FU nya mau upgrade tapi tidak suka dengan path racing, saya rekomendasikan bisa dengan path originalnya Suzuki Evicare 150, semua PNP tanpa ada ubahan. Tinggal pasang. Untuk durabilitas atau ketahanannya pun lebih awet path original, karena Suzuki Evicare horsepowernya standar pabrik sudah lumayan. Kalau untuk spek di brosur yaitu kisaran 19.000 sampai 20.000 horsepower, sedangkan Satria FU pada brosur tertera 16.000 horsepower. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Bila ada pertanyaan silahkan ketik di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa.